Oke, kali ini kita ada satu unit smart power inverter pesanan dari Bapak Prayekno Riau. Seperti ini ya barangnya. Box ukuran 40 kali 60. Tampilan depan seperti ini ya. Ini ada untuk pembacaan di SPWM atmeganya. Ini switch on off. Ini untuk indikator inverter. Ini untuk inputan masuk PLN. Ini PLN kita 199. Ini indikator PLN. Oke, untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Bagian atas sendiri ini blok ATS. Paling pojok ini MCB baterai, ini MCB softar. Ini softar ini seperti biasa, ini sebagai konek pertama baterai. Biar baterai lithium nggak protek ya, kita on kan MCB softarnya. Selang beberapa detik kita naikkan MCB utama. Setelah MCB utama masuk, kita turunkan MCB softar. Ini untuk kontaktor inverter, kontaktor PLN. Ini switch bypass. Kalau ke atas bypass PLN maupun inverter, yang keluar tergantung yang kerja. Ini kontaktor. Kalau ke tengah off, ke bawah PLN ya. Jadi kalau terjadi kendala di inverter maupun ATS bisa di bypass ke bawah. Lalu yang ini untuk MCB inverter, ini untuk MCB PLN. Ini yang hitam ini charging ya, tahu kan? Ini tab charging di sini. Jadi posisi 0 off, ke posisi 1 low, kedua medium, ketiga high. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Bawahnya ini adalah blok kit inverternya ya. Ini memakai 16 MOSFET ya. Ini untuk SPWM atmeganya. Sini trafonya full tembaga ya, murni. Oke, ini untuk terminal baterai positif negatif. Yang bawah ini inputan PLN, masuk sini ya PLN. Yang pojok adalah output dari mesin ini, output yang ke beban rumah. Oke, seperti itu. Ini untuk ada kipas ya, 1, 2. Ini yang bawah sama atas ini bekerja sesuai settingan di Atmega. Nanti kita tunjukkan menu-menunya. Kalau yang ini muter terus ya, ikut yang ini. Kita lepas dulu biar enggak terlalu berisik. Ini bisa disambungkan, nanti kita sambungkan. Jadi saat kipas ini muter terus standby ya saat inverter on. Oke, lanjut kita akan tunjukkan menu-menunya. Kita tunjukkan sekilas saja ya, karena kita udah sering jelasin untuk menu-menu di dalamnya di video-video kita sebelumnya. Ini untuk menu, ini semua sudah tercantum di sini ya. Ada buat output, batas atas bawah, untuk HZ, PLN, untuk charging, watt maksimal, serta output standaran pabrik. Oke, untuk menu ini on off bisa lewat sini. Ini perpindahan ke PLN berapa volt kita bisa setting, berpindah ke inverter lagi berapa volt. Ini EOD sebagai backup saat PLN tiba-tiba padam. Over DC ini juga bisa dinaik turunkan ya. Ini kalibrasi baterai. Yang ini standar Indonesia. Auto on kita buat 3 detik. Idle fan, ini enggak ada kipas untuk standby ya, kita lewati aja. Ini buzzer yang berbunyi. Ini prioritas, kita prioritaskan di hybrid karena ini ada sistem charging. Jadi ini bisa di inverter maupun UPS ya.
standby on ya. Ini charging on 49, charging off 55,5. Temperatur charging, jadi saat suhu charging melebihi 75 derajat ini sistem charging off ya. Ini juga bisa kita atur. Relay on, jadi kipas yang di pojok kanan atas sama bawah tadi ini settingannya ya. Relay on di 55 derajat. Ini volt adjust inverter outputnya ya, output inverter di sini. Oke, kita berpindah lagi ya. Untuk gelombangnya itu yang biru adalah inputan PLN, yang kuning ini output dari mesin ini ya. Coba kita tekan menu. Oke, nggak ada persimpangan fase ya, tetap ketemu gelombangnya. Kita on kan, menunggu sinkron. Oke, langsung berpindah. Jadi gelombangnya tetap sejajar ya, nggak ada persimpangan. Misal ada persimpangan kan ini kebalik, jadi ngilang. Itu artinya persimpangan. Coba kita matikan inverternya. Oke, otomatis berpindah ke PLN nih. PLN kita gelombangnya seperti itu ya, ada perbedaan. Oke, kita akan coba lihat untuk perpindahan inverternya. Sini baterai 50,7. Kita akan melihat perpindahan saat baterai turun ke bawah, menyentuh settingan yang di setting ya. 57 tadi. Ntar kita 50,4. Jadi auto on lagi, kita naikkan di 50,6. Selisih 0,2. Oke, coba kita akan bebani pakai 600 saja. Oke, masih belum berpindah ya, masih standby di 50,5. Oke, hampir. Oke, berpindah ke PLN low DC. Ini berpindah lagi ke inverter karena saat berpindah ke PLN dia baterai akan kembali naik lagi dan berpindah ke inverter. Jadi ini hanya simulasi ya, jadi nanti pengaturannya di bawah di sekitar 47 volt. Coba kita load lagi, lihat gelombangnya. Oke, mulus ya, beban naik. Ini masih ban ngambang ya, masih 56. Di atas 56 baru berpindah. Ini masih low DC, kita tunggu. Oh, baterai malah semakin turun. Ini cuacanya nggak mendukung. Ya. Oke, masih 50,5. Oke, 50,6. Oke, baterai naik. Oke, udah berpindah ke inverter lagi ya. Jadi nggak ada persimpangan fase, tetap mulus. Lanjut kita akan
tes beban untuk mengetahui inverter ini mampu sampai sesuai pesanan ataukah enggak. Tapi kita jamin mampu ya, karena supaya kita akan lanjut uji load beban untuk mengetahui watt output untuk inverternya. Kapasitas 48 volt 3000 watt. Di sini tertulis 3500. Jadi beban kejut sampai 3500 masih tetap bisa kehandle oleh inverter ini ya. Ini pesanannya 3000 tapi kita kasih 3500. Oke, kita turunkan dulu untuk batasan bawah berpindah ke PLN. Oke, kita berpindah ke inverter. Yuk kita load beban 900. Itu PLN kesenggol, hilang. Oke, kita tes load 900, 1700. Ini masih tetap stabil ya, baterai masih di 50, gelombang juga nggak goyang ya, tetap stabil. Tambah lagi 2600 ya, masih tetap stabil. Tambah lagi. Oke, nyentuh batasan overwatt tadi. Oke, kita load lagi. Belum sempat kelihatan ya tadi. Oke, 800, 1600, 2600 watt ya, stabil. Tambah lagi 3100. Oke, sampai di situ ya Pak. Ini pesanannya 3000 watt. Ini kita load sampai 3100 ya, lebih dari pesanan. Kita nggak bisa nunjukin untuk lebih di atas 3500 karena kalau kita tambahin lagi pasti akan berpindah ke PLN, dan saat berpindah ke PLN kita juga kecil, nanti takutnya MCB PLN kita anjlok ya. Jadi kita tunjukkan sampai 3100 watt. Oke, jadi seperti itu untuk uji watt outputnya. Sekarang kita mau lihat untuk chargingnya. Oke, kita cari tang ampere dulu. Oke, kita sudah dapat tang ampere. Kita lihat nih posisi AC, kita posisikan di DC 0 ya. Kita letakkan di baterai aja. Tuh masih 0 ya. Jadi kita posisikan dulu untuk tab chargingnya. Posisikan baru naikkan MCB. Jadi kalau MCB naik dulu, softarnya otomatis jalan duluan. Tapi kalau kita mainkan dulu untuk tabnya, kita posisikan dulu lalu kita naikkan MCB baru softar jalan. Tapi kalau kita naikkan MCB softar jalan duluan, kita putar percuma, nanti MCB PLN akan trip ya. Kalau voltase baterai di bawah dan PLN voltase tegangan di atas, otomatis ampernya langsung besar ya. Jadi kita di sini PLN hanya 190, jadi posisi 1 ini kayaknya belum ada arusnya. Kita posisikan posisi 1 dan naikkan MCB nya. Oke, belum ada ya. Kita posisikan ke tab 2 3 ampere. Ini baterai sekarang 50 kali 3 150 watt, sekitaran itu ya. Benar enggak? Oke, kita posisikan tab 3 9 ampere untuk posisi tab 3. Jadi
berapa itu 9 kali baterai sekarang 50. Kita pindah ke tab 2. Oke, tab 3 tadi di tempat kita maksimal hanya 450 watt karena voltase PLN kita juga kecil. Tapi kalau listrik standar di 220 atau 225 bisa sampai 15 ampere ya. Dan di sini baterai juga hampir penuh, jadi ampernya juga kecil. Oke, untuk charging sudah kita coba, untuk test load juga kita sudah coba, untuk menu-menu sudah kita tunjukkan. Bila masih kurang jelas bisa ditanyakan ke kita ya. Untuk pemasangan nanti saat barang sampai disimulasikan di luar dulu ya, jangan langsung diaplikasikan di rumah. Jadi, takut ada kendala, nanti agak susah untuk menganalisa. Jadi nanti disimulasikan dulu. Dari baterai kita seri pakai MCB DC 16 ampere yang kecil dulu, memastikan kit aman. Dan untuk perpindahannya juga kita simulasikan dulu. Setelah semua normal, nggak ada kendala, bisa langsung diaplikasikan ke rumah. Oke, sekian untuk pengujian unit smart power inverter pesanan dari Bapak Eko Prayitno Riau kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.